Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat sahur, barangkali yang sahur. Eh, kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk geologi bawah permukaan. Ini materi yang ketiga adalah terkait dengan optimasi data seismik. Sebelum menggunakan data seismik, maka data seismik tersebut harus dikorelasikan, dimatchkan dengan data bawah permukaan yang lain, yang umumnya biasanya dimatchkan, diikatkan dengan data sumur. Kenapa? Karena data sumur itu umumnya relatif lebih komplit, informasi-informasi mengenai litologi, batas-batas formasi, bahkan sampai batas reservoir barangkali itu akan nampak lebih baik dari data sumur. Padahal data sumur itu sifatnya lokal sekali, titik. Nah, sementara data seismik itu sifatnya regional, sehingga data sumur itu akan dijadikan data ikat untuk didistribusikan dengan data seismik. Nah, itu konsepnya well seismic task. Jadi sebelum nanti kita mengoptimumkan data seismik itu, ya, data seismik tersebut harus diikat dulu dengan data sumur. Nah, ini kegiatan kita saat ini adalah ingin melakukan pengikatan data seismik ke data sumur. Nah, data seismik itu prinsipnya menggambarkan kondisi bawah permukaan tetapi berdasarkan reflektivitas gelombang akustiknya. Jadi yang terekam itu adalah karakteristik litologi atau bidang batas pantulnya, yang itu sebenarnya yang terekam itu adalah gelombangnya. Nah, konsepnya batuan itu tersusun oleh mineral-mineral tertentu, ya, yang mempunyai kepadatan tertentu, mungkin juga mempunyai kandungan fluida tertentu, yang itu akan mempunyai daya hantar gelombang dan juga densitas yang berbeda-beda. Nah, batas kontrasnya antara densitas dengan velocity itu yang namanya impedansi, ya. Jadi sifat karena velocity-nya, sifat karena kecepatan batuan merambatkan gelombang suara dan juga densitasnya itu yang disebut sebagai impedansi. Nah, batas impedansi tersebut, jadi setiap misalnya batuan itu mempunyai nanti nilai densitas dan densitas dan velocity tertentu, itu namanya akan mempunyai impedansi tertentu. Jadi misalnya batuan A mempunyai impedansi A, batuan B yang mempunyai density dan juga kecepatan tertentu akan mempunyai impedansi tertentu B. Nah, batas antara impedansi A dan B inilah yang disebut sebagai reflektivitas, ya, reflektivitas. Ya. Jadi seperti itu. Nah, reflektivitas itu kemudian prinsipnya nanti akan dikorelasikan dengan memanfaatkan gelombang akustik untuk merekam data bawah permukaan yang sifatnya domainnya waktu. Jadi seperti itu, karena ini sifatnya density dan velocity ini tadi, perkalian antara velocity dan density akan menghasilkan impedansi. Batasnya ini disebut sebagai koefisien refleksi. Kemudian nanti kalau ini dalam bentuk gelombang seperti ini, karena ini dikalikan dengan wavelet, contoh panjang gelombang. Nah, sehingga ini perkalian antara koefisien refleksi dengan wavelet ini akan menghasilkan gelombang ini. Kemudian nanti umumnya akan berbentuk kumpulan daripada sintetis gelombang ini yang menghasilkan kenampakan seperti inilah data seismik bawah permukaan kita. Nah, prinsipnya data sumur itu mempunyai data yang langsung dari pemboran, maka datanya itu adalah umumnya
berdasarkan kepada kedalaman. Nah ya, kedalaman. Sementara datanya yang diukur bermacam-macam, ya ada pengambilan batuan inti, kemudian ada mengambil data log, macam-macam, ya. Sementara tadi seismik itu domainnya adalah waktu. Nah, sekarang data sumur pun sebenarnya nanti juga ada yang mengukur ini berdasarkan data soniknya, daya hantar gelombangnya dan sebagainya itu juga diukur. Tetapi dibandingkan dengan data seismik, kedua-duanya mempunyai kekurangan dan kelemahan tersendiri. Kalau data seismik itu sampel datanya itu berupa area, ya, atau paling tidak 2 dimensi wilayahan. Dia menggunakan frekuensi yang rendah. Resolusi vertikalnya juga cukup rendah, ini 10 sampai 15 sampai 100 meter. Horizontalnya juga demikian. Data yang direkam itu terkait dengan sifat-sifat gelombangnya, ya, amplitudenya, fasenya, kecepatan dan sebagainya. Sementara data sumur itu datanya titik sepanjang lubang, jadi kedalaman, frekuensinya yang dipakai cukup tinggi. Ya, ini frekuensi untuk pengambilan data sonik itu cukup tinggi. Kemudian resolusinya juga menjadi sangat ketat. Artinya perubahan 2 cm pun bisa direkam. Adanya perubahan tingkat daya hantar ini DT-nya, delta time-nya itu selisih 2 cm pun bisa direkam. Resolusi horizontalnya juga tentunya lebih baik. Datanya sangat tergantung dari beberapa alat yang dimasukkan ke dalam lubang bor tadi, ya. Utamanya kalau nanti hubungannya dengan seismik itu adalah data soniknya. Jadi sekali lagi, data sumur ini juga bisa mengambil data sonik berupa data-data travel time-nya batuan itu apabila dalam menghantarkan gelombang suara. Yang diukur nanti delta time, two ways. Jadi kita ada source-nya suara kemudian dihantarkan, itu nanti dihitung waktunya. Masing-masing litologi dengan perbedaan sedikit saja nanti mungkin akan mempunyai delta time yang berbeda. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, maka data sumur ini akan mempunyai jauh lebih detail dibandingkan dengan data seismik. Ini perbandingan seperti ini, misalnya 100 meter kita hanya mempunyai dua amplitudo, ini 2 gelombang. Kalau di sini bisa kita dapatkan banyak sekali gelombang. Ya, prinsipnya keduanya merupakan data yang penting untuk analisis bawah permukaan. Sumur mempunyai resolusi vertikal yang jauh lebih baik dan mengkonfirmasi kondisi geologi yang berurutan dari bawah ke atas itu juga lebih baik. Perubahan-perubahan secara kecil aja bisa dilihat di data sumur. Seismik mempunyai kelebihan cakupan rekamannya lebih luas dan melibatkan struktur yang lebih data struktur yang sifatnya regional, kewilayahan itu bisa diamati dari data seismik. Sementara data sumur biasanya akan sangat terbatas. Nah, intinya keduanya itu diintegrasikan dulu dalam data seismik TAIS. Artinya nanti data sumur bisa kita optimumkan untuk menginterpretasikan data seismik. Nah, ini yang disebut sebagai proses well seismic tie, yaitu proses pengikatan data sumur ke dalam data seismik dengan mengkorelasikan seismik sintetis dengan data seismik yang asli. Jadi kita nanti akan membuat seismiknya sintetis dari berbagai macam data dan kemudian dibandingkan dengan kondisi data seismik yang asli yang didapat ini. Kemudian juga dalam rangka menyamakan marker sumur, misalnya tanda-tanda dari batas-batas formasi, zona reservoir yang yang prospek dan sebagainya itu ditandai di dalam sumur, kemudian diplotkan di seismik itu seperti apa, ya, dengan event reflektor seismiknya seperti apa. Kemudian juga dalam rangka membantu menentukan reflektor yang ditarik dalam interpretasi. Misalnya
Apa yang sebaiknya nanti ditarik dalam interpretasi kita ini, apakah batas formasi, apakah batas zona-zona interest, apakah kita ingin memetakan misalnya sosrok, bisa saja memetakan reservoir A, reservoir B, nah itu bisa saja. Jadi berdasarkan data yang ada tadi, ya dari data sumur dulu, kemudian di seismik itu ditentukan. Nah, untuk melakukan WST, Well Seismic Test, ini data-data yang diperlukan jelas, ini data sumur. Data sumur itu yang diperlukan adalah data soniknya, dari DT log, ya, delta time-nya, kemudian log densitas, karena ini nanti akan menjadi patokan density-nya batuan itu seperti apa. Ini nanti yang akan menghasilkan impedansi kan, ya. Kemudian kita nanti bisa membuat velocity survey data dari VSP, ya, vertical seismic profile, maupun dari check shot. Kemudian kita harus bisa membuat wavelet namanya, contoh dari satu gelombang, yaitu wavelet. Kemudian kalau ada lintasan seismik yang syukur-syukur melewati sumur, kalau tidak ya yang dekat dengan data sumur itu untuk di-matchkan nanti. Jadi ini data-data yang diperlukan. Jadi kalau data sumurnya terlalu jauh, ya nanti tingkat keyakinannya mematchkan antara data sumur dengan data seismik itu juga semakin jauh. Baik, ini kita berbicara dulu log densitas dan log sonik. Ini kalau ini data, ya ini data bawah permukaan, ini contohnya ini data gamma ray. Ini data soniknya berdasarkan kecepatan, ya, kecepatan gelombang suaranya yang diperlukan oleh batuan untuk mengantarkan pada kecepatan tertentu. Terus kemudian ini densitasnya, ya, densitasnya ini biasanya dalam bentuk rho, ya, biasanya dalam bentuk rho itu, rho B itu, ya. Nah, prinsipnya logging sangat penting, harus tersedia dalam proses Well Seismic Test, ya. Terus kemudian ini contoh dari sintetik seismogramnya, contoh dari sintetiknya ini, ya, data itu didapatkan dari sini. Kemudian impedansi akustik, impedansi akustik menggambarkan karakter suatu pelapisan batuan, ya, tadi sudah kita jelaskan. Kalau batuan A dengan densitas dan kecepatan tertentu, itu artinya mempunyai impedansi tertentu, yang B mempunyai kecepatan dan densitas tertentu akan mempunyai impedansi tertentu. B, katakanlah ini A, ini B, ini, atau ini 1, ini 2. Ini rumusnya nanti koefisien refleksi itu adalah rumusnya seperti ini. Nanti digunakan untuk pengalih dari wavelet. Dari pengalih dari wavelet tadi, sekali lagi, pengalih dari wavelet ini hasilnya koefisien refleksi ini, pengalih dari wavelet nanti apakah besar kecilnya ini nanti hasilnya akan dikalikan itu dan menghasilkan ini, seismic trace. Nah, kalau tidak ada data salah satunya, maka ini pakai persamaan Gardner saja, di mana rho B itu 0,23 kali kecepatan pangkat 0,25. Ya, ini rumusnya pakai ini. Kalau salah satunya apakah rho-nya tidak ada ataukah VP-nya tidak ada, misalnya data soniknya tidak ada atau data densinya yang tidak ada, ya itu bisa menggunakan rumus ini. Tapi salah satu harus ada. Kalau tidak ada dua-duanya, ya nggak bisa kita gunakan untuk mencari akustik, mencari impedansinya. Baik. Kadang-kadang kita juga harus mengecek, ya, kualitas data rho B maupun data densitas maupun data soniknya, ya, karena spike seperti ini itu bisa jadi karena pembacaan yang tanda petik pembacaan yang error. Ya, bisa jadi karena batas casing, kemudian ada bed hole dan sebagainya, itu menjadikan pembacaan itu terlalu spiky seperti ini. Ini perlu dikoreksi, ya, diedit dan sebagainya. Ini mungkin seperti itu. Ada cycle skipping, jadi ada alat itu membacanya melompat-lompat gitu. Kalau siklus itu bisa terjadi pembacaan yang spiky seperti ini. Baik, kemudian
data sumur itu bisa dibuat data VSP-nya, vertical seismic profile-nya berdasarkan apa? Berdasarkan waktu yang diukur dari source yang ada di sini. Ya, di sini kita ada apa namanya geopon untuk merekam data dari ini, dari source-nya ini, getaran ini, kemudian kita akan membuat data itu secara vertikal. Ya, ya ini kegunaannya VSP nanti untuk membuat kurva waktu VS kedalaman. Jelasnya seperti itu. Kecepatan interval formasi, ya, antara ini formasi satu formasi yang lain itu kecepatannya seperti apa bedanya. Juga untuk konversi waktu ke kedalaman. Ya, waktunya yang diperlukan berapa nanti dikonversikan ke kedalaman. Juga koreksi data sonik saat melakukan WST. Nah, ini prinsipnya nanti kita akan mempunyai data VSP. Biasanya ini selalu dilakukan ketika kita mempunyai apa namanya itu data sumur untuk membuat VSP. Ya, VSP ini juga apa namanya sangat tergantung dari kedetilan pengambilan datanya. Ini ada beberapa tipe VSP berdasarkan metode akuisisinya. Ada yang check shot saja, satu sumber, satu ini tanpa ada pantul. Kemudian yang ini pakai zero offset, ada menggunakan data pantul juga. Ini gelombang yang dicatat, ini ada gelombang langsung dan gelombang pantulnya. Ini apa namanya itu dengan source yang beberapa ya. Ini pantulnya tidak hanya pada satu lapisan tapi pada beberapa refleksi pantul yang lain perhitungannya. Kemudian yang walkway ini di sisi kiri dan kanan, kalau ini tadi relatif karena berarah dan sebagainya. Kemudian ada yang 3D dari berbagai macam arah, ini akan yang lebih komplit. Ya, ini kemudian ada ditembakkan untuk dilengkungkan dari data apa namanya itu data misalnya di bawah itu ada data ini apa namanya itu kubah garam dan sebagainya, ini dilakukan. Bahkan kita bisa menembak satu sumur dengan data sumur yang lain, itu bisa dilakukan dari crosswell seperti yang kanan ini ya. Ini sekali lagi untuk mendapatkan kualitas VSP yang baik, semakin ada kontrol ini apa namanya kontrol kedalaman dari berbagai macam titik ini ya, ini adalah source-nya dan ini borehole-nya, maka kita akan mendapatkan informasi yang lebih detail untuk daerah sekitar ini. Ini misalnya tanpa adanya 3D VSP, yang ini pakai data 3D VSP, maka di sekitarnya justru akan terlihat bagaimana daerah itu akan apa namanya terlihat variasinya secara baik. Nah, berikutnya adalah wavelet. Wavelet ini disebut sebagai gelombang, contoh gelombang mininya atau pulsenya. Ya, yang komponennya apa? Ada amplitudonya, ada panjang gelombangnya, ada frekuensinya dan juga ada fasenya. Nah, dalam istilah praktis biasanya wavelet dikenal dengan merepresentasikan satu reflektor yang terekam oleh satu geofon. Ini contohnya yang di sini nih, contohnya saja. Ya, pada kenyataan di lapangan wavelet yang berlaku dapat berubah baik secara lateral maupun temporer, ya, karena berbagai macam alasan ini. Ya. Jadi prinsipnya ini contoh dari satu gelombang nanti. Contoh dari satu gelombang ini yang ini akan dijadikan nanti faktor pengali untuk dikalikan dengan koefisien refleksi yang lain. Ini bisa dicari ya. Contoh ini bisa didapatkan nanti dengan data software yang ada. Ini contoh dari gambar ini misalnya fasenya nanti zero fase, panjang gelombangnya 200 milisecond dari minus 100 sampai 100. Ya, frekuensi yang dipakai itu domainnya 32 Hz dan sebagainya. Nah, nanti juga ada kesepakatan karena adanya apa namanya itu impedansi satu dengan yang lain itu nanti bagaimana terhadap penarikan gelombangnya, batas gelombangnya itu yang dinamakan dengan polaritas. Nah, ini kesepakatan yang dipakai ini misalnya pakai polaritasnya Society Exploration Geology (SEG) ya. Misalnya pada batas di mana refleksi A1 ini lebih besar daripada A2, hasilnya positif.
ya, RC-nya positif, maka dia bentuknya trough. Ya, bentuknya trough. Sebaliknya, nanti kalau di reverse, dibalik berarti dia peak gitu. Untuk yang sebaliknya, ya, jadi itu yang apa namanya itu, jadi polaritasnya itu kalau akustik impedance yang satu yang atas ini akustik impedance yang dua ini lebih tinggi daripada yang satu, maka dia trough. Kalau sebaliknya nanti dibuat reverse itu jadi peak. Terus kemudian untuk fase itu ada dua macam. Kapan kita mau meletakkan apa namanya permulaan dari apa namanya trough dan peak itu untuk setiap dibandingkan dengan batas koefisien refleksi tadi itu ada dua macam. Yang pakai minimum fase itu apabila akustik impedance itu berimped dengan awal. Nah, ini misalnya. Ini awal ini adalah minimum fase. Jadi awal mulai dari gelombang itu disebut sebagai minimum fase. Sementara yang zero fase itu biasanya di peaknya, di titik tertingginya, baik titik tertingginya trough maupun peaknya. Nah, umumnya biasanya kita itu yang umum digunakan itu adalah yang reverse polarity, di mana kalau akustik impedance-nya yang bawah ini lebih tinggi daripada yang atas, itu akan apa namanya itu sorry, iya itu akan dijadikan peak, ya ini akan bentuk peak. Yang bawah ini lebih dense, biasanya lebih dense, lebih dense itu umumnya akan mempunyai kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan atasnya. Itu akan dipakai apa namanya yang peak, dan kita memakai zero fase. Artinya zero fase dipakai di bagian tengahnya. Nah, ini macam-macam seperti itu. Ini zero fase, 0. Nah, puncaknya seperti ini. Nanti kalau di berbagai macam di rotasi ya berbagai macam seperti itu. Akan bergeser di rotasi. Ya, minus 90 jadi kebalikannya, kalau plus 90 jadi batasnya di sini dan sebagainya. Jadi polaritasnya itu pakai zero atau apa gitu ya. Kalau minimum ya berarti pakai minimum yang ini, fase minim yang ini. Nah, ini nanti dalam aplikasinya akan kita lihat untuk dilanjutkan. Jadi untuk memilih fase wavelet-nya tadi itu pakai trial dan error. Nanti mana wavelet yang pas itu bagaimana, nilai-nilai yang dimasukkan dan sebagainya itu bagaimana, itu dipakai di situ. Ya. Ya, jadi ini ya, jadi pertama dari mengekstraksi data seismik untuk wavelet ini pakai apa namanya data-data, aduh saya lupa, pakai software apapun ini bisa, ini pakai Petrel kayak Kingdom ya bisa. Ini pertama data-data yang dimasukkan ini ada rentang anunya apa namanya itu rentang X line-nya ya. Terus kemudian jendela time-nya, jendela waktu seismiknya ini kemudian panjang wavelet yang digunakan berapa. Ini semuanya dimasukkan dari data seismik yang ada terhadap data sumur nanti sekitarnya. Nah, ini contohnya, ini data seismiknya ada di sini, tetapi tidak melewati langsung data sumur. Kita cari data yang paling dekat untuk diikat. Data seismik digunakan sebagai referensi tujuan sumur akan diikat berkaitan dengan well seismic test. Kalau datanya 3D ya akan lebih mudah mestinya, karena data 3D kan bisa ditembakkan kemana saja. Jadi kalau ada datanya 2D ya dipilih mana yang terdekat dan yang terbaik. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas ya keberhasilan well seismic test, artinya kualitas data lognya terdiri log densitas, sonic, dan seismik yang digunakan. Kemudian deviasi sumur yang diikat ke seismik tadi, apakah arahnya ya, arahnya itu sumurnya mungkin vertikal atau tidak, ini juga akan mempengaruhi.
kemudian pemilihan wavelet yang dipakai juga, kemudian jarak proyeksinya. Jadi tadi sumur terhadap lintasan seismiknya juga akan berpengaruh. Nah, ini misalnya dari data yang ada, ya posisi trace-nya ini diambil dari trace seismik, trace sintetiknya diambilkan di sini, kemudian dibuat sintetis, kemudian di-match-kan dengan data ini. Nah, ini bagaimana cara ini kemudian di-match-kan? Ini caranya seperti ini. Pertama kita melakukan korelasi checkshot. Ya, jadi data sonic dan checkshot memiliki kelemahan sendiri-sendiri. Ya, tadi ya data sonic itu dari data well, sementara checkshot itu dari data perekaman geofone terhadap sumur yang sudah ada. Nah, untuk menutupi kelemahan satu dengan yang lain, kita lakukan koreksi dengan cara membuat sonic corrected checkshot. Nah, besarannya nanti itu akan ada drift. Contohnya ini antara data seismik dengan data checkshotnya. Misalnya pada kedalaman 1 dari checkshot data itu berarti kan dari data sumur tadi ya. Data sumur pada kedalaman sekian itu waktunya 140 milisecond. Pada kedalaman yang kedua ditembak lagi kecepatannya sekian. Jadi checkshot time-nya antara kedalaman 2 terhadap 1 itu ada 30 milisecond. Nah, kemudian dari data soniknya misalnya, dari data soniknya itu kecepatan soniknya kedalaman 1000 sampai 1250 itu dicatat 125 milisecond per feet. Sehingga waktu tempuhnya jarak dibagi kecepatan kan begitu. Ya, jarak dibagi kecepatan hasilnya sekian. Maka ada drift. Driftnya sekitar minus 125. Nah ini. Ya, ini pengeplotan driftnya itu di sini. Pengeplotan driftnya di situ. Nah, baik. Kemudian setelah dilakukan koreksi logsonic terhadap checkshot tadi, kita akan bisa memulai dengan memilih waveletnya tadi. Memilih wavelet yang sudah digunakan. Kemudian contohnya ini membuat sintetik, membuat sintetisnya. Sintetisnya itu tadi perkalian antara perkalian antara kecepatan, densitas, kemudian ada impedansi dikalikan wavelet, ini jadilah kemudian sintetik seismogram dibandingkan dengan trace-nya. Trace-nya itu dari data seismik aslinya ini. Contoh trace-nya seismik yang asli yang paling dekat dengan sumur diambil cedet. Oh, ternyata hasilnya ada perbedaan ini, seharusnya tidak match ya. Tidak match 100%. Di sini bisa dihitung, contohnya ini ketemunya hasilnya 0,572. Nah, ini mestinya semakin sesuai ya semakin mendekati 1. 0,572 oke lah, hampir setengah. Oke, ini ada kekurang sesuaian. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya ya dilakukan squeezy. Nah, pada titik tertentu ini di-match-kan, ya misalnya ini antara seismogramnya dengan trace-nya itu di-match-kan, kemudian ini ini match. Yang bawah kok tidak match itu. Nah, ini yang dilakukan squeezy, ditarik dan di-stretch sehingga itu akan menjadi tepat. Nah, sesudah dilakukan squeezy and stretch, hasilnya seperti ini misalnya. Ya, hasilnya akhirnya seperti ini ya, terjadi match seperti ini. Terjadi kesesuaian sekarang sudah 8,59 ini dihitung di sini kesesuaiannya sudah match, hampir sama persis ini antara yang data sintetis seismogram terhadap data trace-nya hampir mirip. Nah, jadi ini sudah bisa digunakan. Kemudian yang hitam-hitam ini contoh dari marker geologinya. Nah, marker geologinya apa yang ya contohnya yang hitam-hitam ini, ini batas formasi kah, ini kemudian topnya batu gamping, ini misalnya topnya reservoir tertentu itu ya sudah, artinya kita sepakati itu ini dari data sumurnya, ini seismiknya ternyata ada match-nya.
Nah, biasanya sih kalau dalam prakteknya ketika data sumur ini sudah jelas sekali terhadap data-data kontras misalnya top formasi tertentu itu kontras sekali ya biasanya itu yang diikatkan langsung didekatkan ke sini. Ya, ini proyek-proyek ini sangat tergantung dari apa namanya kecermatan data ya. Akurasi yang diharapkan untuk regional dan sebagainya itu apa yang penting mencakup seluruhan sumur, eksplorasi, ini formasi-formasi yang penting bisa di cover. Kalau POD, target-target reservoir harus bisa di cover dengan baik sehingga kualitas data seismiknya juga semakin baik ke arah bawah ini. Bahkan analisisnya juga tentunya untuk eksplorasi POD misalnya targetnya reservoir, maka analisis yang dilakukan nanti adalah analisis inversi atribut. Dari data-data seismik tadi bagaimana dirubah menjadi data-data yang bisa menggambarkan kondisi bawah permukaan, litologinya, reservoirnya, fluidanya dan sebagainya itu nanti dengan analisis inversi ini. Kalau yang lain sih masih relatif interpretasi seismik biasa. Ada juga nanti yang dilakukan setelah WST terjadi, sudah didapatkan mestinya harus dikontrol apakah WST-nya itu sebenarnya bagus atau tidak. Artinya jangan sampai WST itu yang dilakukan nanti ternyata match-nya tidak didapatkan tapi jauh sekali karena mekanisme atau metode yang dilakukan berbeda. Ini contohnya, ini adalah contoh dari log sonic yang ada. Nilai korelasi dianggap memuaskan, tidak akan berarti apabila squeeze dan stresnya berlebihan. Ya, jadi ini kalau ini nanti squeeze dan stresnya tadi yang dilakukan tariknya itu berlebihan, maka akan terjadi driftnya yang juga menjadi kacau seperti ini. Nah, dengan drift yang menjadi kacau seperti ini, nanti perubahan data seismiknya jadi juga berubah-berubah seperti ini, macam-macam. Jadi perubahan yang seharusnya misalnya data sonicnya itu relatif rendah, tiba-tiba karena ini dirubah menjadi tinggi dan kacau seperti ini. Ya, jadi ini karena mungkin karena squeeze nariknya terlalu memaksakan dan sebagainya akan hasilnya seperti itu. Ini Anda bisa ngecek apakah kualitas datanya baik atau tidak. Termasuk ini juga wavelet-nya juga bisa dicek apakah wavelet-nya itu bisa match atau tidak. Ini misalnya ya kalau di-match-kan antara wavelet yang dipakai itu ternyata ada offset seperti ini ya ini kurang baik. Mestinya harus ada relatif berhimpit. Nah, baik ya. Setelah nanti WST dilakukan, data sumur itu sudah bisa match dengan data seismik, barulah nanti kita bisa melakukan interpretasi data seismik untuk interpretasi bawah permukaan. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.